warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila Putri. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Tapi terlebih dahulu kita akan membahas pengertian bahasa. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, adalah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk dapat memperoleh serta menggunakan sistem bahasa yang kompleks. Serta sebuah bahasa adalah contoh spesifik dari sistem tersebut. Bahasa menurut para ahli, menurut Goriscraft pada tahun 1997, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Felicia, bahasa adalah alat komunikasi dalam sehari-hari, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika suku-suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Tujuan bahasa ada 4, yaitu: yang pertama, tujuan praktis. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dalam sehari-hari. Yang kedua, tujuan artistik. Bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri maupun di luar bahasa. Yang keempat, tujuan filologis. Bahasa yang digunakan untuk mempelajari naskah-naskah untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, adat istiadat, serta perkembangan bahasa. Sejarah bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah 1. Tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku. Bahasa Melayu mulai digunakan di Asia Tenggara pada abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan di pelosok Nusantara sebagai bahasa penghubung antar suku dan bahasa perdagangan. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana yang dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara.
Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baik, itu tadi penjelasan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah ilmu wawasan kita tentang sejarah bahasa Indonesia. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.